I will exalt you, my God, the King. I will praise your name. Every day I will praise you. Great is the Lord. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of your glorious splendor. They tell of your power. They celebrate your abundant goodness. So we joyfully sing of your righteousness. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya melihat muka-muka orang yang menerima setiap kebaikan dan kasih Kristus yang sempurna. Amin. Biar hari ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena kita sudah menerima setiap kebaikan dan kasih-Nya. Biar hari ini setiap pujian penyembahan kita berisikan rasa terima kasih kepada Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang mau boleh katakan amin. Dan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Biar hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur dari hati kami yang mengasihi-Mu, kami naikkan setiap pujian kami, pengagungan kami, karena kami menerima yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih
kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, begitu indah kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami mau menaikkan setiap syukur kami, sebab Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari kita sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari jemaat Tuhan katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari sekali lagi lebih sungguh. Aku ada hari ini karena Engkau baik, teramat baik untuk kami ya Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu Tuhan, kami melewatinya. Indahnya, sungguh indah kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
lebih meriah lagi buat Allah kita. Sungguh kami naikkan syukur kami, terima kasih kami hanya kepadamu, sebab Engkau baik, teramat baik. Sampai hari ini kami ada karena kasih-Mu, karena anugerah yang tak pernah berakhir. Yesus, kami naikkan syukur kami, kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu. Terima kasih ya bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan angkat tangan-Mu dan katakan, bagaikan langit
paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalam dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaanmu tiada terhitung, kesetiaanmu tiada terhitung, kesetiaanmu dalam hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus kita baik, amin Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita nyatakan kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Yang mau sorakan, sama-sama kita katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Amin. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau Allah kami yang setia. Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Are you ready? Come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Boleh sorakan. Mari lebih semangat lagi memuji Tuhan. Come on. Seindahnya pelangi dan secerah mentari, cerahnya mentari. Amin. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Haleluya. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, Kau yang setia, namun Kau yang setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang
suaranya bisa lebih kencang lagi. Come on, sambil tepuk tangan di atas kepala. Sepanjang hidupku Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, senang hatiku nyala untuk-Mu. Bersama-sama. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku menyala untuk-Mu. Senang hatiku menyala untuk-Mu. Senang hatiku menyala untuk-Mu. Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita. Haleluya. Saya percaya kita semua yang ada di sini siap untuk puji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Sama-sama suarakan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu ada bagi kami Tuhan. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Are you ready? 1, 2, 3. Haleluya, senamamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya buat Tuhan Yesus. Dengan satu suara nyatakan kepada Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau keselamatan bagi setiap kami Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepada-Mu. Haleluya. Haleluya, senamamu besar, Kau dahsyat. dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Sorakan haleluya. mulia. Haleluya, namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Tuhan buat Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Kau memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Sama-sama suarakan haleluya. Mari angkat kedua tangan dan katakan Haleluya, namamu besar Tuhan Yesus. Kau dahsyat, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. ku bersorak Yesus
nyatakan haleluya. Engkau yang kami tinggikan Tuhan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya, haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus daulat. Haleluya, namamu besar, dahsyat, dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Setiap kali Tuhan, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Beri komat rohmu Tuhan Yesus. Sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, Engkau yang menyinari bangsa kami Indonesia dengan terang kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan, membangkitkan bangsa kami Indonesia menuju kemenangan demi kemenangan, menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh. Tuhan, Engkau memberkati pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, hutan-hutannya, perairan, tanah, udara, semua diberkati Tuhan. Di tahun politik ini Tuhan, kami minta keamanan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan ada atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, beserta jajaran pemerintahan yang ada, agar senantiasa dituntun, dipimpin. Setiap keputusan-keputusan yang diambil itu mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi bangsa Indonesia dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa memberkati gembala sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, pelayanan dan keluarga hamba-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa memberkati gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Pelayanannya Tuhan Engkau pimpin dan tuntun senantiasa. Keluarganya ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong dan perisai atas hamba-Mu dan keluarga. Dan kami percaya di dalam pengembalaannya Tuhan menuntun dan memimpin sehingga dapat membawa kami semua umat di CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya ada terjadi kebangkitan yang besar atas generasi Yeremia di CK7. Generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian sama Tuhan, serta dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa banyak generasi-generasi di Indonesia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu menyambut apabila ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh berikan tangannya. Apakah ada? Baik, ada di sebelah kiri saya di bagian depan. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ, boleh mengisi form Biodata Jiwa Baru dengan cara scan QR yang ada di layar depan. Kami juga ingin menginformasikan bahwa mulai hari ini lift di kiri panggung sudah dapat digunakan. Dan juga sekarang saatnya kita mau memberi persembahan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop, boleh silakan mengangkat tangannya. Pengerja juga akan membantu untuk memberi Bapak Ibu amplop. Dan juga persembahan dapat dilakukan dengan
scan kris yang tertera di bangku Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Baik, sekarang saatnya kita memberi persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Lumendong dan disertai dengan cek kesehatan gratis. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC, Head of IT and Product Tokopedia. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Apa yang lebih kuat dari batu karang? Yang lebih cantik dari bunga bakung? Lebih berharga dari permata? Lebih hebat dari superhero? Jawabannya adalah Supermom. Kami mengundang semua Supermoms untuk merayakan Mother's Day bersama Joshua Generation Kids Church dalam 2 ibadah yang seru, berkesan, penuh canda, dan haru pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lantai 9 Emerald Room dengan dress code, matching outfits, mom and kids. Berbagai hadiah menarik menanti Anda. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline JJKC dengan WhatsApp 0815 1935 5064. Shalom, Ma. Shalom. Acara apa ini? Ini acara. Oh, CK7 Kids Crusade. Betul. Acara apa ini? Jadi ini. Oh, acara KKR anak. Betul, Tanggal berapa Mami. ya? Jadi acara di tanggal. Oh, tanggal 20 Mei jam 2 siang. Iya, Mami. Cara daftarnya gimana ya? Gampang, Mam. Jadi Mam tinggal scan. Oh, ribet ya? Ribet banget ya? Enggak, Mam. Nih, saya bantuin daftar ya, Mam. Oke. Ternyata daftarnya
gampang ya? Betul, Mam. Nah, Mami, jadi nanti Mam cukup bawa bukti QR Code yang ada di HP ini. Atau Mam bisa print dengan klik menu download PDF di sini. Nanti saat di hari acara, Mam cukup menunjukkan ini ke kakak-kakak yang ada di meja registrasi. Boleh nggak saya masuk? Belum boleh, Mam. Jadi Mam ada ruangan di lantai 9 untuk relay ibadah di lantai 10. Oh gitu, oke deh, terima kasih ya. Sama-sama, Mam. Jangan lupa ya bawa saudara yang memiliki anak biar bisa datang ke KKR anak ini. Karena tempatnya terbatas, Mam. Oke siap kakak, terima kasih. Sama-sama, Mam. Selamat beribadah. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 10 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat. Bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA atau Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat kami menghadapi persoalan kami Tuhan, kami takkan takut, bahkan kami takkan goyah sebab kami tahu bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu setia dalam hidup kami. Bahkan Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu yang tidak berkesudahan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kau adalah Allah yang selalu bersama kami, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, penolong kami, penolongku. Walau 10.000 rebah, kami tak akan goyah Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Walau 1000 rebah, kami mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Dengan imanmu nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, Jesus. Penolong yang ajaib, penolong yang dahsyat, kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Ajaib, penuntun yang dahsyat. Haleluya, Shekarapa sandara malamaso. Sedekaramaso. Haleluya. Oh, naramase. Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful too. Here I am, oh here I am to worship you. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my
You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Amen. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy. Sekali lagi dari hati. Here I am, here I am, here I am to worship. Amen. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord. Kau menakjubkan Tuhan. Sungguh kami kagum akan Tuhan. Kami hormat padamu. Raja, segala raja, penguasa yang dahsyat. Kau memang layak dikagumi. Alasan kami ada di sini adalah kami kagum akan Tuhan. Alasan kami menyanyi bertepuk tangan adalah sungguh kami mau menghormati Tuhan lebih daripada siapapun dan apapun. Engkau layak terima yang terbaik. Engkau layak terima yang termulia. Engkau layak terima yang terhormat dari hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami tahu alasannya satu saja. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Itu saja alasannya. Terima kasih Bapa. Sekarang berbicaralah. Tumpahkan hati dan kerinduanmu. Apa saja Tuhan yang menjadi keinginanmu Tuhan. Sampaikan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak memiliki apapun, hamba boleh ada itu semua karena kebaikan Tuhan saja. Lidah bibir terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu Tuhan, lepaskan firman-Mu, sebab semua puluhan ribu kata-kata tidak ada artinya sama sekali kalau tidak diurapi. Itu hanya kata-kata kosong. Tapi kami percaya dalam pengurapan-Mu selalu ada bobot kekekalan. Dalam pengurapan-Mu selalu ada bobot yang kuat yang datangnya dari tata kasih karunia Tuhan. Terima kasih hamba berdoa, lepaskan firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami yang goncang, bahkan menegakkan kami yang gemetar. Tapi lebih penting dari semuanya itu, supaya kami kenal karakter Tuhan, pribadi dan jalan-jalan Tuhan, untuk kami hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sekali lagi, ambil alih waktu ini Roh Kudus, karena semua milik-Mu Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan, kejayaan, kebesaran, dari kekal sampai kekal. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Silakan dulu. Sudah bisa kasih applause pada tim Present Worship ya. Mereka melayani begitu luar biasa. Oke, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya senang sekali ada kembali di gereja ini sudah kayak keluarga saya. GBIPRC yang ada di tempat ini karena puluhan tahun ya, bayangkan saya kenal dengan gereja ini. Nah, kalau saya berkata begini nggak basa-basi ya, saya nggak mau datang dengan hati sok tahu, sok pinter, sok rohani, sama sekali enggak. Ya, tapi sebagai friend, sebagai sahabat, sebagai saudara, ya saya akan kembalikan kita pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang membuat kita tetap kuat. Amin. Nah, saya ingin berbagi ya hari ini. Tadi ibadah pertama kedua saya khotbah yang lain ya, jadi hari ini ibadah 3 pun saya tidak akan khotbah yang sama, tapi hopefully ini menjadi perenungan kita. Kalau orang tanya keadaan ke depan bagaimana Pak? Asli keadaan ke depan makin jahat. Ya, saudara bisa rasa nggak ya degradasi moral sekarang turun begitu luar biasa. Orang makin jahat, ketidakadilan ya tersingkap di mana-mana. Semua hal buruk sedang dipertontonkan di depan mata kita. Lewat apa saja ya? Lewat media kah, lewat berita yang kita dengar kah, atau lewat apa saja. Tapi yang saya tahu cuma satu, justru di masa yang tidak mudah ini,
terang Tuhan akan makin bersinar begitu dahsyat. Nah, saya ingin sampaikan ini buat Bapak Ibu ya. Saya coba tertarik sekali untuk membaca kembali kitab Daniel. Sebab ini, kalau ada dua orang yang berjumpa melihat Yesus dalam kemuliaan, itu adalah Daniel dan John. Ya, oke. Yohanes melihat Yesus secara fisikal waktu dia jadi manusia. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di kitab Wahyu, itu Yesus sudah ada dalam kondisi dia betul-betul dalam kemuliaan sebagai Tuhan, sebagai Raja. Oh, waktu dia di atas muka bumi, dia Raja, dia Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Yesus tidak pernah menjadi Tuhan waktu di bumi. Ya, dia manusia 100%, tapi dia juga Tuhan 100%. Ya, waktu dia inkarnasi ya. Tapi waktu kemudian dia mati, kemudian bangkit hari ketiga, kemudian dia naik, kita akan memperingati ibadah kenaikan dalam beberapa saat ke depan. Nah, waktu dia ada dalam kemuliaan, kalau Bapak Ibu baca kitab Wahyu, itu John itu sampai jatuh kayak orang mati, bayangkan. Padahal dia kan orang yang disebut dekat dengan Yesus kan, sampai bersandar di pundaknya. Petrus kasih kode, John tanya siapa yang akan mengkhianati dia di antara kita ini. John tanya sama Yesus, Yesus beritahu ada John ya. Nah, ada dua orang yang mengalami penglihatan Yesus dalam kemuliaan begitu besar. Nah, salah satunya itu adalah orang ini namanya Daniel. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, kitab Daniel itu dari pasal 1 sampai pasal 10, itu Tuhan kasih visi buat Daniel untuk bangsa Yahudi. Tapi yang aneh mulai pasal 11 sampai 12. Ya, kitab Daniel kan sampai 12 pasal. Itu visinya sudah beralih ke bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu coba aja baca kitab ini disebut dengan kitab apokaliptik karena penyingkapan akan terjadi di depan apa yang akan terjadi. Dan yang luar biasa lagi, Daniel itu bisa melihat 350 tahun ke depan apa yang akan terjadi setelah eranya kerajaan Yunani, namanya Alexander the Great. Kemudian Yunani pecah, nanti kemudian Syria dan mana itu Mesir, ya kemudian terbelah jadi dua, kerajaan utara dan selatan, ada 4 jenderal yang kemudian memperebutkan, salah satunya Seleucid, ya, dan kemudian ada satu jenderal lagi, saya agak lupa namanya. Nah, Israel itu Palestina ada di tengah-tengah di antara perubahan ini, jadi kondisinya tidak gampang banget. Ya, kayak kita alami sebetulnya ya, sebab nubuatan itu selalu bersifat ganda, bisa terjadi saat itu tapi juga akan terjadi di masa ke depan. Saudara, makanya jangan sepelekan nubuatan para nabi. Tapi nabi yang benar loh, bukan nabi-nabi yang ngaku-ngaku nabi gak jelas. Itu banyak juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali kepada kitab Daniel, saya ingin membaca, nanti Bapak Ibu baca ya, kalau orang membaca Alkitab, baca kitab Daniel 30 menit selesai lah. Pasal 1 sampai pasal 12. Dan memang kadang-kala ada banyak penjelasan yang sulit dimengerti. Ya, perlu ilham Roh Kudus. Saya pembaca Bapak Ibu. Nah, saya akan sampaikan beberapa hal ini. Coba kita lihat di kitab Daniel pasal 10. Melompat-lompat saja. Tapi saya mungkin nanti akan mulai ke ayat yang ke-18. Daniel pasal 10 ayat 18. Nah, intinya begini. Daniel ini Daniel 10 ayat yang thank you. Saya tadi kok pikir salah ayat saya. Thank you. Nanti multimedia bisa langsung sampai ke ayat mungkin sampai ayat 20 kali ya, atau 21 ya. Coba Bapak Ibu cermati, saya nggak akan mengajar secara jelimet ya, karena saya bukan orang pinter juga ya, jadi saya lebih mau praktis saja. Dalam pengertian pinter, ya Tuhan urapi saya. Maksud saya bukan orang yang sok menguasai teologi ya gimana, enggak sama sekali ya. Saya belajar saja, saya kemudian minta Roh Kudus untuk terjemahkan ini di cara berpikir saya, hati saya. Nah, di kitab Daniel ini pasal 10, Bapak Ibu tahu enggak? Daniel itu sebetulnya secara manusia sudah helpless begitu. Dia sudah rasa enggak ada yang butuh dia. Ya, karena usianya dia itu sudah 87 tahun. Coba. Daniel itu ditawan oleh kerajaan Babilonia, itu ada di tanah Sinear, ya dari Yerusalem cukup jauh itu. Kalau sekarang wilayah Mesopotamia itu wilayah Irak kira-kira ya. Saudara tahu itu ditawan itu waktu dia usia belasan tahun. Jadi dia menghabiskan hidupnya di Babel itu sampai 70 tahun lebih. Teman-temannya semua yang ditawan sudah pada pulang. Saya nggak tahu, mungkin Sadra, Mesak, Abednego udah pada balik ke Yerusalem. Karena memang Israel ini ditawan 70 tahun di Babilonia karena memberontak. Jadi ini dia putuskan untuk tetap tinggal. Ya, kemungkinan dia juga mati tidak di Yerusalem. Jadi bayangkan, dia dalam kondisi usia 87 tahun.
Tapi yang saya kagum dari dia, orang ini tetap tajam. Makanya saya ingatkan buat yang senior-senior ya, dalam pelayanan tidak boleh ada kata pensiun. Kok nggak ada yang amin? Oh iyalah, selama masih ada nafas dari Tuhan, layani. Ya, jangan kemudian kita pensiun. Saya mau tetap bergerak. Selama Tuhan kasih saya nafas, saya akan tetap melayani. Melayani nggak harus khotbah, nggak harus lah. Saudara melayani di mana saja. Yang penting tetap punya hati misi, penginjilan harus ada di kantor saudara. Bahkan saya ingatkan para pemimpin yang memimpin perusahaan atau siapa saja, muridkan orang-orang untuk mereka dibawa kepada pengenalan akan Yesus. Sorry ya, kita tidak mengagamakan orang. Kita sedang membawa orang kepada kehidupan kekal. Dan jalannya cuma satu, Yesus Kristus. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, 87 tahun ini, secara usia sudah tua. Yang aneh lagi, kenapa dia, coba ke ayat 2 dulu, multimedia. Ada sungai Tigris nggak di situ? Kalau nggak salah, ada sungai Tigris begitu. Coba di ayat berapa itu? Daniel pasal 10 ayat 4 ya. Oh thank you Pak Farel. Nah ini, pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yaitu sungai Tigris. Yang aneh begini Bapak Ibu, orang pikir Pak Rubin apa sih sungai Tigris? Enggak. Zaman kerajaan-kerajaan hebat, semua pensiunan pejabat tinggi itu biasanya adanya di sungai Efrat. Itu kawasan elit. Jadi mau mantan raja, mau mantan panglima, mau mantan pejabat-pejabat senior, itu tinggalnya di sungai Efrat. Karena itu daerah elit. Ya kayak sekarang mungkin pemukiman mana lah. Kalau di Melbourne yang saya tahu dekat Yarra River itu ya, Pak Farel kan, yang sering ke Melbourne tahu ya, itu kan daerah pemukiman banyak kan orang Jewish banyak di sana itu, orang Yahudi ya kan, kelompok-kelompok yang apa namanya mereka elit-elit ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang menunjukkan pemukiman tertentu itu elit. Nah, tapi Daniel ini bayangkan, dia kan mantan pejabat tinggi. Dia menjabat itu di 3 rezim. 1 Babilonia, 2 Media, 3 Persia. Nah, ini ayat adalah ketika dia ada di pemerintahnya Kores. Kores itu adalah Persia kan. Kores ini yang kemudian dipakai Tuhan untuk mengizinkan pembangunan kembali Bait Allah yang ada di eranya Zerubabel nanti. Bait Allah kedua. Ya, yang pertama, First Temple dibangun oleh Salomo, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ya, wah itu pukulan berat buat orang Yahudi. Karena begini, orang Yahudi itu kalau ibadah nggak ada tempat, nggak ada Taurat, nggak ada tabut, itu susah repot. Makanya kemudian mereka gantikan dengan sadur namanya. Sadur itu begini, doa-doa yang menggantikan nggak harus di Yerusalem, di mana saja. Itu makanya di Mazmur itu banyak doa-doa sadur. Ya, saudara bisa baca itu doa-doa yang menggantikan ibadah tidak harus di Yerusalem. Padahal kan begini, dalam pewahyuan perjanjian baru kita ketemu Tuhan bisa di mana saja. Amin, Bapak Ibu ya. Artinya nggak harus ada di tempat. Makanya tolong jangan hanya sadar Tuhan di gedung gereja. Sadarlah Tuhan di kantor. Sadarlah Tuhan di masyarakat. Di gedung gereja ngangkat-ngangkat tangan tinggi, di kantor pukul-pukul orang. Ya pukul bukan fisik saja, pukul uangnya orang, pukul potensinya orang dengan kelicikan-kelicikan kita. Ya percuma Bapak Ibu, itu nantinya kemunafikan terjadi. Saya tidak mau ibadah agamawi, capek lah, ngapain lagi begitu. Ya kan, udah memang hidup itu begini, kudus hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu juga kudus. Amin, benar di gereja, tapi di bisnis juga benar. Halo? Oh iyalah, kalau enggak nanti Tuhan jijik lah. Nanti sorry ya bahasanya kita wahyu kita dimuntahkan. Karena Tuhan jijik, semua yang dimuntahkan itu berarti kan kotoran. Ya kan? Janganlah, jangan ya. Nah, yang luar biasa kembali lagi apa yang ingin saya katakan buat Bapak Ibu semua. Jadi begini, begitu kemudian Daniel itu ada di Tigris ini, yang dia lakukan adalah, nah saya akan jelaskan beberapa hal. Karena waktu dia dapat penglihatan ini penglihatan tentang akan kesusahan yang akan terjadi di depan kita ini. Oke, ya lompat ke ayat 14 boleh? Saya tadi sudah bilang ya, saya lompat-lompat gak apa-apa ya. Ya mungkin kalau ini ilmu berkhotbah yang bagus, ya agak apa ya, saya agak keluar dari pattern itu ya. Tapi enggak lah, ini kan saya nggak tahu Tuhan taruh ini tiba-tiba. Dari tadi saya duduk itu sebelum merenung mau bicara apa ini. Karena wajahnya sering dikhotbahin, kurang praktek saja. Oh iyalah, pembicara di mimbar ini kan keren-keren semua.
orang-orang hebat semua ya. Ya, tapi yang penting memang coba kita praktekkan ya. Nah, Bapak Ibu tahu nggak ini sampai yang aneh ya. Saya agak lompat-lompat ya. Kalau ingat saya katakan sebab kadang-kala lupa kan. Bapak Ibu tahu nggak? Khusus di pasal 10 ini, bahkan mungkin di sepanjang Alkitab ditulis, itu baru satu-satunya di Perjanjian Lama. Dua penghulu malaikat itu berjumpa di momen yang sama, yaitu Gabriel dan Mikael. Nah, sebetulnya begini sedikit penjelasan ya. Malaikat itu tidak punya nama. Karena di hadapan the name itu, ya, di hadapan Tuhan itu tidak boleh ada nama. Malaikat itu punya nama berdasarkan gugus tugas. Kalau nggak salah ada 6 gugus tugasnya malaikat. Seperti misalnya malaikat untuk peperangan, penghulu peperangan, itu namanya Mikael. Itu bukan kemudian cuma satu malaikat, itu enggak. Jadi dia itu punya nama ketika Tuhan suruh, kamu bergerak. Itu dia pakai pakaian, kemudian ada name tag-nya begitu. Jadi dia lakukan tugas. Nah itu Mikael itu, penghulu perang yang berperang membela umat Tuhan. Ya. Nah setelah dia lakukan tugas selesai, nanti dia ke tahta Tuhan, itu bajunya ditaruh lagi, ini kalau gambaran manusia. Terus kemudian name tag-nya Mikael itu dia taruh lagi di situ. Karena di hadapan tahta Tuhan itu tidak boleh ada nama. Nama itu hanya milik Tuhan saja. Makanya kalau Bapak Ibu baca di kitab Wahyu, ya 24 tua-tua melempar mahkota itu, kan tidak boleh ada nama. Dan memang betul dalam kekristenan itu nggak perlulah nonjol-nonjol nama orang. Makanya saya sedih kalau dalam pelayanan menonjol-nonjolkan nama orang tertentu, menarik massa dengan nama-nama tertentu. Udahlah, ya. Ya, yang penting kan cuma satu, Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya kan? Tidak perlu. Kita ini kan cuma alat-alat saja. Makanya saya ingatkan saja untuk jemaat ini kan sudah dekat sama saya. Saya merasa dekat saja, walaupun sudah tidak rasa dekat sama saya sebetulnya. Saya bilang udahlah, tidak perlu nonjol-nonjolkan nama tertentu udah. Dan bahkan saya ingatkan buat Bapak Ibu jemaat di sini, tolong pujaan-pujaan terhadap pendeta tidak usah terlalu berlebihan. Biasa saja. Udah biasa saja. Ya, pendeta tidak perlu dikultus-kultuskan gimana begitu. Sampai orang seringkali gak baca firman malah baca quote-nya pendeta. Baca firman. Baru setelah itu baca quote-nya pendeta boleh. Firman yang utama. Ini Rubin Ong lagi marah sama siapa? Enggak asli kok. Saya enggak marah sama siapapun. Udah baca firman segenap hati. Khotbah apa saya ini sebetulnya? Oke, saya sedang mengembalikan karena begini Bapak Ibu. Ini dua penghulu malaikat itu, kan malaikat itu sebenarnya enggak punya nama. Mereka punya nama berdasarkan gugus tugas. Misalnya nama Gabriel itu kan Menpar Postelnya Saudara, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Jadi dia yang ngirim-ngirim berita tentang kelahiran Yesus, Maria, yang datang Gabriel. Nah itu setelah selesai tugasnya, dia ke tahta Tuhan lagi, harus ditaruh itu bajunya sama name tag-nya. Ya udah, nanti siapa lagi yang diutus berdasarkan gugus tugas itu namanya. Tidak boleh ada nama di hadapan tahta Tuhan. Nama itu hanya milik Tuhan, nama di atas segala-galanya. Nama di atas, jadi nggak boleh. Nah Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya. Oke, coba. Nah ini dia, ini beritanya penting banget. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. End time ini. Pada hari-hari terakhir. Sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Bayangkan, Daniel itu bisa melihat sampai ke ujung selesainya langit dan bumi yang sekarang ini. Imagine gak? Padahal dia hidup itu kira-kira 580 sekian sebelum Masehi. Tapi dia orang spesial Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, jangan tanya saya, Pak jangan-jangan karena dia selibat kali nggak nikah. Bukan itu isunya, jangan. Yang nggak tahan godaan nikahlah. Ya kecuali memang punya panggilan khusus kayak Paulus, kayak Daniel. Tapi memang sepanjang saya baca Alkitab, nggak ada Daniel menikah. Saya nggak tahu. Ya saudara mungkin ada pernah baca buku apa boleh beritahu saya. Tapi sepanjang saya baca Alkitab nggak ada tuh. Daniel punya istri punya anak nggak ada. Pak Farel nggak tahu. Nah, mungkin Pak Farel baca dia punya istri di Amerika, nggak lah ya. Ya sepanjang saya baca Alkitab nggak ada itu. Ya dia mungkin punya panggilan kayak Paul.
Apostol Paul ya, Rasul Paulus ya, mungkin ya. Nah, ini penglihatan ke depan. Makanya dalam penglihatan ini seriusnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, oke, nanti saya akan jelaskan beberapa hal. Coba kita langsung ke ayat 18. Thank you ya multimedia menolong saya. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ini Gabriel. Ya, Mikaelnya di mana? Mikaelnya lagi perang sama raja-raja Persia, kegelapan. Oke, ayat yang berikutnya 19. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi. Ya, ini pesan buat saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Amin. Makanya kalau kita sadar kita dikasihi, tolong ya. Ya, kita mahal loh. Harganya adalah nyawa Yesus. Tolong jangan ditukar dengan uang. Amin. Tolong iman jangan ditukar dengan seks. Tolong iman jangan ditukar dengan materi di dunia yang murahan. Amin. Kita dikasihi. Oh iya. Yang membuat saya tegak berdiri di mimbar ini karena saya tahu Tuhan sayang saya. Oh iyalah, saya disayang Tuhan. Ya, yang lagi putus asa, saya beritahu Tuhan sayang kita. Dia mengasihi kita. Amin. Yang sedang kehilangan, saya beritahu Tuhan mengasihi kita. Oh iya ya, tepuk tangan yang kuat Bapak Ibu. Yang sedang berduka saya beritahu Tuhan mengasihi engkau. Amin. Oh iya, dunia boleh remehkan kita, tapi Tuhan sayang kita. Ini usia sudah tua 87 tahun. Secara manusia bisa rasa helpless loh. Secara manusia bisa rasa gak berguna. Secara manusia dia bisa, ya 87. Janganlah takut. Sudah dikasihi berkata jangan takut. Orang sekarang kan pada takut. Takut hari esok. Takut gak kaya, makanya nipu-nipu dengan penampilan. Takut gak rasa sukses, makanya coba bohong-bohong dalam hidup. Udah gak usah takut. Orang takut itu selalu punya itu tuh. Sudah tahu gak? Orang kalau takut itu punya keberanian untuk bicara kebenaran dengan merdeka. Hanya budak yang tidak berani bicara kebenaran. Karena orang kalau sudah diperbudak, tidak berani ngomong benar. Diperbudak uang, diperbudak kekuasaan. Saya lihat ada orang ya, awalnya tajam tulus. Tapi begitu sudah terhimpit begituan, tercengkram. Gak berani speak up loh. Kalau saya sih enggak. Saya akan ngomong apa sih kebenaran, tapi dengan kasih. Oh iyalah, orang merdeka itu akan bicara kebenaran tanpa takut. Orang kalau sudah diperbudak, susah ngomong kebenaran, selalu takut hidupnya. Ya itu yang tadi saya katakan, diperbudak kekuasaan, diperbudak uang, diperbudak apa saja. Jangan takut. 3 kali dia ada di rezim yang hebat, tapi orang ini tetap tajam. Sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Be strong, jadi kuat. Amin. Kata kuat itu berasal dari kata kratos, the power of God. Kratio, itu bahasa Yunaninya. Kratos, kuat. Saudara kuat gak? Kekuatan hanya datang dari Tuhan. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicara kiranya Tuhanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Makanya saya beritahu, kekuatan kita datang dari Tuhan. Amin. Ya, bukan dari yang lain. Kalau Tuhan sudah menguatkan kita, tidak ada kekuatan di luar sana yang bisa mengalahkan kita. Ayat yang ke-19. Oh, ayat yang ke-20 ya. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku akan kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Ini kerajaan berikutnya, Alexander the Great. Ya kan, saya tadi udah bilang. Babilonia, Media, Persia, dan kemudian Alexander the Great, Yunani, kemudian nanti diganti Rome Empire. Dan kita lagi menunggu, yaitu kerajaan terakhir, gabungan antara besi dengan tanah, 3,5 tahun. Sudah jangan bilang, Pak Rubin ngapain sih? Gak ada lagi. Sudah dibawa ke sana ini, tinggal muncul saja. Oh ya, sudah rasakan COVID kemarin menggoncang? Belum seberapa Pak, itu baru test case kecil aja Pak. Ke depan bersiaplah Bapak Ibu. Oh iya, kita udah dikirim ke sana semua sekarang ini. Oke, nah saya ingin sampaikan beberapa hal ini.
Ternyata orang-orang yang tetap punya ketajaman, padahal secara usia udah tua, secara fisik mungkin sudah lelah, sudah capek. Ya dong, tapi rohnya membara begitu luar biasa. Saya temukan ya Bapak Ibu, saya tarik sekarang. Sudah mau kuat seperti Daniel? Sudah mau kuat seperti Daniel? Oh ya, kalau enggak kuat kita ada di tengah-tengah, kelicikan makin hebat, degradasi moral makin parah. Orang sekarang ya ampun, berbuat jahat seenaknya. Bahkan saya sedih kan, ya sedih banget sekarang ini yang dipertontonkan ngeri-ngeri semua. Dan kebanyakan melibatkan orang-orang Kristen lagi. Ya sedih saja sih, sebagai hamba Tuhan sedih banget sih. Ya, tapi please di tengah kekacauan seperti ini pun nggak usah khawatir. Toh Daniel sudah tua, tapi tetap tajam. Tuhan tetap pakai, Tuhan tetap sertai, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap beri kekuatan, Tuhan tetap akan memakai kita secara luar biasa. Ya, jadi tolong GBIPRC Ibadah Raya 3 ini jangan ada yang putus asa, tetap semangat dalam Tuhan. Ya, tidak ada yang membuat kita tidak berguna karena Tuhan memakai kita. Tapi yang pertama, orang-orang yang seperti Daniel ini selalu punya perspektif ilahi dalam hidupnya. Orang itu kalau punya sudut pandang Tuhan, memang beda Bapak Ibu. Ya, orang kalau sudut pandangnya Tuhan kuat, itu tandanya apa? Kasih mula-mulanya itu selalu meletup loh, sepanjang masa. Hidupnya itu tidak didikte oleh apa saja yang terjadi di dunia, tapi hidupnya didikte oleh apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Oke, coba kita lihat ke ayat yang kedua. Kan tadi saya sudah bilang ya, saya lompat-lompat tapi tetap di kitab Daniel. Kalau ayat 1 apa ya bro? Atau sis yang di sana. Nah, ini dia. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, saya tadi sudah bilang ya, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belshazzar. Aneh ya, kok kata Belshazzar itu tetap ditulis oleh penulisnya dia sendiri, namanya Daniel. Ini menunjukkan pada dia sebetulnya, bahwa dia tahu panggilan awalnya dia. Kan memang nama aslinya dari waktu dia ada di Yerusalem itu namanya Belshazzar itu kan ya. Itu enggak, maksudnya begini. Ini nama ini tetap digabungkan dengan, padahal kan seharusnya Daniel gitu aja kan. Tapi nama Belshazzar tetap ditulis. Ya. Nah, firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya firman itu dan diperhatikanlah penglihatan itu. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, orang ini punya pengalaman. Udah biasa melihat penglihatan yang hebat-hebat. Udah biasa ada di peristiwa-peristiwa hebat. Bapak Ibu masih ingatlah Gua Singa. Dia ditaruh di Gua Singa kan. Ya, karena dia melanggar itu komplotan Brutus di istana. Nah, istilah Brutus tahu ya. Orang-orang yang coba mau nyingkirin dia yang tidak benar itu dengan cara itu pakai trik untuk kemudian Raja Darius dipengaruhi kan, ya kan, bahwa dalam sekian hari kalau orang tidak beribadah kepada dewa yang ada di negara itu ya akan dijebloskan ke Gua Singa. Nah Daniel nggak peduli, 3 kali sehari dia berdoa seperti biasa dilakukannya. Itu bukan tradisi, tapi sudah jadi habit. Ya. Saya itu ya doa sudah jadi habit. Udah sehari itu bisa beberapa kali berdoa. Itu bukan tradisi, udah jadi habit saya aja. Ternyata Daniel itu doa sudah jadi habit. Even dia tidak ada di Yerusalem, tapi kebiasaan rohaninya itu sudah kebiasaan. Kita kan tahu kan, kemudian Daniel ditangkap, tapi kan raja sayang Daniel, dijebloskan ke Gua Singa. Tapi kan tahu Bapak Ibu, singanya makan Daniel enggak? Singanya makan Daniel enggak? Kenapa singa tidak makan Daniel? Ya satu, Daniel enggak bau daging. Singa kan paling suka makan daging, dan baunya roh. Aku kurang yakin ini. Makanya hidup jangan bau daging, dimakan singa pasti. Kita harus kuat dalam roh Tuhan. Makanya siapa yang bau daging diterkam binatang buas di luar sana. Aku kurang yakin ini kayaknya. Ya. Jadi coba berharap ini pewahyuan baru buat saudara ya. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan peristiwa apa lagi coba? Peristiwa dia nubuatkan Nebukadnezar dari orang gila
Ya dia lakukan itu, dia biasa. Tapi orang ini bayangkan, gak sombong. Saya makanya lihat ya, ada orang baru dipakai Tuhan sekian tahun saja sombong. Terus bikin itu pelayanan doa dari jarak jauh, ya ampun. Udah rasa apa begitu? Udah gayanya kayak artis-artis misalnya. Ya ampun. Ini Daniel itu makanya ya, orang itu kalau punya perspektif Tuhan, rendah hati itu jadi gaya hidup. Gak dibuat-buat. Kalau dipercaya hal besar tetap sederhana. Ya, kalau dipercaya hal kecil nggak merasa terhina. Sudah lihat nggak ada orang begitu dipercaya hal besar langsung besar kepala. Orang itu kalau punya perspektif Tuhan, dipercaya hal hina tidak merasa terhina, dipercaya hal besar tidak sombong atau besar kepala, enggak, biasa saja. Karena punya sudut pandang Tuhan. Loh, Bapak Ibu, puluhan tahun saya ada di mimbar loh. Puluhan tahun. Mau mimbar gaya apa saja. Mau mimbar bulat, mau mimbar persegi panjang, mau mimbar yang kita lalui jeblos, bolong mimbarnya. Ya ampun, mau mimbar gaya apa saja. Ini malah mimbar antik ini. Biasanya kan mimbarnya apa gitu. Ini kan, coba. Ya, celana saya harga berapa kelihatan kan. Apalagi yang pedagang kain pasti tahu lah ya. Nah, biasanya kan ditutup mimbar. Supaya pendeta nggak ketahuan harganya berapa. Makanya pendeta yang harganya mahal-mahal pasti ketahuan. Yang tahu-tahu fashion. Ya, mungkin ada yang ngukur ini Pak Rubin kalkulator berapa. Ada juga ya. Nah, maksudnya begini. Tapi saya belajar dalam hidup ini, saya belajar. Dan itu komitmen Bapak Ibu. Kita itu kalau nggak punya perspektif Tuhan, duniawi melulu. Pelayanan selalu berpikirnya dapat apa. Ibadah selalu berpikir dapat apa. Khotbah bagus nggak ini, musiknya bagus nggak. Karena kalau orang nggak punya perspektif Tuhan, berubah hidup. Tadinya baik, tadinya tulus. Jadi kemudian itu rusak, sombong. Ya gimana bisa tetap tajam. Menyepelekan orang, pilih-pilih orang. Ya, saya paling takut loh pilih-pilih orang. Ketemu orang yang biasa kita remehkan, ketemu orang-orang hebat kita, wah kayaknya apa, sob kok nunduk-nunduk kayak apa. Udah saya sampai kebentur-bentur tiang listrik. Saya bilang udahlah biasa saja. Nah, saudara setuju nggak? Ada orang-orang yang memang kalau nggak punya perspektif Tuhan, itu hidup total berubah. Sekali lagi ya, Daniel punya pengalaman, penglihatan gaya apa, ketemu sama raja siapa, yang menguasai waktu itu Pak Farel. Ini kan para apa sih? Penguasa imperium. Kalau Babilonia itu sekarang kayak mungkin Amerika, kayak China. Ini penguasa top-top. Jadi advisernya lagi coba, penasehatnya. Tapi coba, begitu dia mengalami ini, coba lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Karena memang betul peperangannya ini 21 hari. Nanti saya akan jelaskan yang kedua, semoga waktu saya masih ada. Tapi tolong timekeeper kasih tahu ya waktunya, jangan ada dusta di antara kita. Ya maksudnya tetap on time aja karena saya tidak mau nyuri-nyuri waktu walaupun sebentar ini nggak ada ibadah. Oh ada 2 PM ya, saya lupa ada 2 PM tapi masih ada jarak cukup bagus lah ya. Nah ayat yang ketiga, coba berkabungnya itu tidak dibuat-buat. Saudara ingat gak? Kalau baca ayat ini, yang suka baca Alkitab, kalau nggak suka baca Alkitab malah tanya, masa ada kitab Daniel Pak? Loh, saya pikir Daniel Mananta yang host itu, loh sembarangan. Ya Daniel Mananta juga, ya maksudnya namanya Daniel, ngambil dari ini. Ya, sudah tahu kalau baca ayat ini. Coba, ya, tim PW pasti tahu lah kalau baca ayat ini. Granito kalau nggak tahu ya, saya kasih tahu omnya nanti. Pastor Amos Hosea. Oke. Jadi promosi ini. Jangan-jangan jadi mantunya pendeta nanti. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Gak pakai minyak apapun. Sudah ingat gak ini peristiwa apa? Ini peristiwa puluhan tahun yang lalu pertama kali dia dibawa ke Babel. Gak makan daging. Cuman makan sayur dan air putih. Kembali kepada visi awal mula-mula dia dipanggil.
Sorry ya, dari yang kecil-kecil orang bisa jadi besar. Tapi biasanya kalau udah besar, lupain kecil-kecil. Tapi Daniel enggak tuh. Pernah lihat ada orang, wih, dulu bersahabat dengan siapa, tapi begitu sukses, dia lupakan sahabat-sahabatnya. Daniel enggak tuh. Makanya tadi saya katakan, orang itu kalau punya sudut pandang Tuhan, dipercaya hal hina tidak merasa terhina, dipercaya hal besar tidak besar kepala. Karena dia punya sudut pandang yang kuat ininya. Pak Rubin, jadi ini push, oh ya, Cosmic War itu bukan Avengers, Marvel. Cosmic War itu adalah ini. Peperangan dunia paling hebat itu ada di sini. Makanya ini kalau enggak punya perspektif Tuhan, yaitu tadi saya katakan, orang kehilangan nilai. Baru kayak sedikit berpikir, siapa lagi yang bisa aku jadikan selir. Tiba-tiba roh Fir'aun hingga pada dia. Ya kan? Baru terkenal sedikit, sudah rasa kayak apa, jalannya sudah beda. Ya. Tapi coba dia kembali pada first calling, panggilan mula-mula, berkabung, remuk hati, nangis. Saya tantang saudara, kapan saudara menangis di kaki Tuhan, bukan untuk kita lagi, tapi untuk bangsa kita, untuk orang di sekitar kita. Makanya betul, berhentilah menangis buat diri sendiri, maka kita bisa menangisi buat orang lain. Kalau kita tidak berhenti menangis buat diri sendiri, susah kita menangisi orang-orang lain. Kalau dipaksa, sorry ya, pemain sinetron, nggak genuine. Ya, kapan saudara berani menangis buat bangsa ini? Di kamar tertutup yang nggak ada yang lihat. Orang kalau kasih mula-mula berkobar beda. Tidak perlu ditekan-tekan melayani. Tidak perlu disorot kamera. Makanya orang punya perspektif Tuhan. Mau di depan kamera, mau gak ada kamera. Sama. Kobaran ini yang harus ada pada kita Bapak Ibu. Ya. Saya gak tahu rasa sesuatu di hati ini. Yuk kembali Bapak Ibu. Kita ini kalau punya kobaran kasih mula-mula, lihat pasangan beda. Saya itu sama istri, ya ampun, cinta banget, sayang banget. Ukuran badan sudah berubah sekarang. Ketawanya menghina kayaknya. Enggak, maksud saya iyalah, ya namanya perempuan melahirkan, hormon segala, oh iya. Saya tahulah penderitaannya dia melahirkan anak yang gak gampang, berubah. Tapi saya bilang, tak bisa kasih, sayang, aku nih makin sayang sama kamu loh, cinta banget. Saya susah kalau nggak ada dia. Itu siapa itu? Itu karena kasih mula-mula berkobar di hati saya. Bukan hanya soal saya akhirnya bisa dipakai Tuhan soal khotbah. Ya ampun, terlalu sempit lagi. Cara saya melihat kehidupan lain. Cara saya melihat uang sudah beda. Cara saya melihat orang sukses sudah beda. Ya, iyalah. Makanya saya nggak setuju kalau orang berkata, belajarlah dari orang sukses. Hang on. Kalau suksesmu nyolong ya, belajar apa dari dia? Loh, iya dong. Belajarlah dari orang yang takut akan Tuhan. Sementara dunia ngajari belajarlah dari orang sukses. Oke, itu kebenaran separuh. Lah kalau suksesnya ngerampok, mau belajar apa coba? Ya. Orang kalau punya kasih mula-mula lain, lihat tetangga beli barang baru, enggak perlu iri, malah seneng. Kayak kita yang ngalami, hore. Saudara kalau lihat orang lain sukses sudah enggak seneng, nah itu kobaran itu enggak ada. Kalau lihat orang tertolong seneng banget, kalau lihat orang susah, kita susah loh, bayangkan. Apa Rubin kayaknya aneh-aneh saja? Bukan, itu bukan saya, kobaran. Kenapa saya rela terbang berjam-jam dengan ongkos saya keluarin sendiri untuk ada di tempat-tempat yang memang Tuhan mau saya ada di sana? Ya karena kobaran. Ngapain beda suku, beda keluarga? Ya coba bayangkan. Untung apa secara hitung-hitungan jasmani? Gak ada. Ya itu kobaran. Nah yuk kembali yuk ke first calling. Saya nggak tahu ada di sini yang sembunyi, yang dulu pelayanan sekarang enggak. Tuhan lagi panggil saudara lagi loh. Come back my son, come back my daughter.
Come back my children. Kan memang paling enak bersembunyi di tengah kerumunan. Gak ketahuan. Tapi Tuhan tahu loh. Kembali yuk. Mumpung masih ada waktu. Karena ini waktu luar biasa. Saya saja sekarang ya ketemu orang saya hitung. Baca buku apa saya hitung. Saya lakukan apa saya hitung. Karena waktu supaya efisien. Yang kedua. Sudah saya selesai. Kayaknya Pak Jack sudah bergerak tadi. Saya harus selesai. Enggak, sebentar. Pak Jack maafkan saya. Nyuri waktu sebentar ya. Ya Pak Jack sudah di belakang kayaknya. Kayaknya dari atmosfernya saya sudah rasa Pak Jack ada di belakang saya. Ya sebentar lagi saya selesai. Pak Jack, ya saya kenal beliau sudah cukup lama. Oke. Yang kedua, saudara ternyata orang yang punya, ini dia, informasi yang benar itu akan tetap tajam. Ini informasi ini dihalangi 21 hari. Informasi ini adalah, salah satunya ya, Daniel 12 ayat pertama. Thank you Lord. Tiba-tiba ini muncul di kepala saya. Saking pentingnya Bapak Ibu. Ini tentang nubuatan akhir zaman. Nanti pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu. Yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Camkan ini Bapak Ibu. Ini keadaan tidak akan gampang ke depan. Ini makin jahat, makin brutal, makin ngeri, makin tidak adil, makin parah, makin rusak. Tapi kan sudah dinubuatkan. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Belum ini, not yet. Ya, soon, in the future ini. Ya, waktunya kapan? Jangan bilang masih lama. Tetapi pada waktu itu, nah ini dia. Yuk baca sama-sama 2, 3. Bangsamu akan terluput. Kuat yuk, ini untuk kita. Ya ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Yang percaya katakan, ini kitab itu adalah kitab kehidupan, bukan kematian. Makanya orang yang hidup dalam kitab hidup, pasti hidupnya hidup. Amen. Kalau ada orang karakternya mati, berarti yang dia yakini bukan kitab kehidupan, kitab kematian. Nah ternyata, kembali ke ayat 12 dari Daniel 10, saya selesai. Ya, bro, main kunci G boleh? Oh dari tadi udah main ya? Oh, sebentar saya selesai. Ciri gereja karismatik, kalau piano sudah bunyi, khotbah mau selesai. Kalau belum selesai, semua singers akan maju ke depan. Dan dia ngusir saya, turunlah pendeta. Tempatmu sudah selesai. Nah itu saya harus tahu diri, saya harus turun. Ya. Ayat 14, nggak bercanda saja. So, serius sekali kayak gedung pengadilan loh, kayak saya diadili. Ini pengacara semua nih. Atau jaksa penuntut ya. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan itu juga mengenai hari-hari itu. Saya harus baca satu ayat lagi tentang Mikael yang berperang. Coba lihat ayat yang keberapa sebentar ya. Sebentar. Saya sudah catat kok. Mungkin ayat yang ke-13 boleh? Berarti maju. Nah ini, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Saudara jangan pikir ini fisik, ini spirit, ini evil. Ini setan yang menguasai waktu itu imperiumnya Persia. Pokoknya saudara harus lihat ya, semua manifestasi di bumi ini itu tergantung dari siapa yang mengendalikan di belakangnya. Ya, saudara jangan lupa prinsip itu antara terang dan gelap. Makanya kalau saudara lihat orang jahat sekali, saudara harus tahu di belakangnya dia siapa. Nah itu prinsip ya. Jadi ini bukan pemimpin Persia secara Kores, bukan. Ya, tapi ini adalah spirit teritorial. Ya. Nah, tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Aku di sini Gabriel. Jadi Gabriel membawa berita, firman Tuhan dihalangi 21 hari, Mikael datang. Nah, sudah tahu Mikael itu namanya adalah artinya who is like God. Siapa yang seperti Tuhan. Itu arti nama Mikael. Jadi kalau ada nama Mikael, itu berarti siapa yang seperti Tuhan? Tidak ada. Ya, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kan tadi sudah katakan, 2 penghulu besar malaikat di surga bertempur di sebuah momen yang sama di pasal 10 Daniel ini. Satu-satunya di Alkitab. Itu terjadi. Ini berarti serius. Ini berarti begini, ini mewakili
kumpulan malaikat yang hebat. Nah, ini akan terjadi lagi di tahun-tahun ke depan ini. Bayangkan, ini para malaikat akan betul-betul konsentrasi begitu luar biasa untuk memurnikan gereja, menolong gereja. Makanya nggak usah takut, Tuhan pasti backup kita, orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, saya dorong saudara, yuk tolong begini, informasi kita yang utama itu firman, jangan yang lain. Sebab firmanlah yang membuat kita akan tetap relevan. Firmanlah yang membuat kita akan tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Firmanlah itu sumber kekuatan. Makanya langit dan bumi tercipta dari firman. Semua terjadi karena firman. Yang tidak ada terjadi ada karena firman. Yang hidup jadi kuat karena firman. Yang mati bahkan dibangkitkan karena firman. Makanya kalau saudara tidak punya berita yang bagus dari firman Tuhan, ya nggak tajam. Orang pikir, Pak, ini buku kuno. Ini kehidupan. Ya kan? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ya, saya ulang lagi. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Pada mulanya firman bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Makanya kalau kita hidup dalam firman, Daniel tetap tajam, Daniel tetap useful, Daniel tetap dipakai Tuhan begitu luar biasa. Karena betul dikuasai firman hidupnya. Nah, saya dorong Bapak Ibu semua, orang-orang begini selalu akan ada di waktu yang tepat. Semua boleh berubah. Sekali lagi, dengar apa yang saya katakan. Keadaan gak akan makin baik, makin jahat, degradasi moral makin hancur. Saudara akan kaget-kaget dengan banyak berita. Tapi gak usah takut, kita akan tetap seperti Daniel. Orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. God bless you all. Tuhan memberkati GBBRJ. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Shekete karapa papa papa papa. Ora pataka shekete karapa papa ma. Ho ho. Kami yang ada di sini masuk hadirat-Mu yang suci, amen. Berhiaskan kekudusan dan jubah pujian, kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Amen. Yesus Kristus namanya. Mari katakan sambil angkat tangan, Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, amen. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Sekali lagi, kami yang ada di sini, masuk hadirat-Mu yang suci. Amin. Lihat pada Dia, berhiaskan kekudusan dan jubah putih. Pastikan nama ada di kitab kehidupan. Melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus nama. Boleh angkat tangan, katakan Hosana, Hosana, Hosana
tinggi. Hosana, Hosana, ya, di hati yang suci, di hati yang suci. Sekali lagi, di hati yang suci. Sekarapaso, sekarapaso, sekarapalabase, sekarapalamaso, sekarapalabasandara baba baba. Mari berbahasa roh Bapak Ibu. Sekete karapalababa, hikarapalabase de karababa baba baba baba, hikarapase de karapalababa baba baba. Hamba berdoa, kuatkan umat-Mu Tuhan. Kami tahu akan ada banyak kesusahan di depan, tapi kami tahu satu hal, Tuhan penolong kami, Tuhan ajaib. Kalau Engkau tolong Daniel, kalau Tuhan tetap pakai Daniel, justru di masa-masa ketika orang mungkin lupakan dia, Tuhan juga bisa pakai kami secara ajaib. Terima kasih, memang kami tidak sehebat Daniel, tapi roh yang ada pada kami juga sama yang dimiliki oleh Daniel. Tuhan berkati sekali lagi umat-Mu. Kuatkan lutut yang goyah, tegakkan kami kaki kami yang gemetar, kuatkan lengan-lengan kami, kuatkan hati kami, kuatkan pikiran kami. Terima kasih, bersama Tuhan kami akan cakap menanggung segala keadaan. Bersama Tuhan umat-Mu akan tetap menjadi pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. Berkati yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh diangkat kembali. Kami dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kami, Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan. God bless you all. Saudara kasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun lalu sampai dia datang untuk kali yang kedua. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan mau agar kita lebih lagi mengasihi Dia dan juga mengasihi sama kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa, dijadikan dosa oleh karena kami, Kau harus turun dari surga mulia, mati gantikan kami dengan penderitaan-Mu yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh-sungguh amat baik kepada kami. Tuhan mau agar kita masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita masing-masing, minta ampun kepadanya, minta ampun kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Kau berikan Tuhan, sehingga kami sudah dilayakan dan disucikan Tuhan, sehingga kami dapat masuk dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang percaya, anak-anak di bawah 12 tahun agar tidak ikut dalam perjamuan kudus ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia serahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan cawan di tangan kanan 3 tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari mengucap syukur dan bahasa roh. Syikira bayara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Pengurapan kasih mula-mula Tuhan curahkan. Mujizat kesembuhan Tuhan curahkan. Terima. Ya Rabba ya Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Oleh darah-Mu Tuhan kami sudah diselamatkan. Oleh darah-Mu kami sudah diperdamaikan. Sehingga kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari para suami angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para suami tempat ini Tuhan. Jadikan mereka imam, raja, dan nabi Tuhan yang dapat memimpin dan membimbing Tuhan tiap keluarga mereka untuk mencapai destiny-Mu Tuhan Yesus. Biarlah karakter Kristus senantiasa ada di kehidupan mereka Tuhan. Mereka menjadi teladan buat keluarga mereka maupun di sekeliling mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil Tuhan. Kau bawa mereka ke level yang lebih tinggi lagi secara rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini para istri angkat kedua tangan-Mu. Berkati para istri-istri tempat ini Tuhan. Jadikan mereka tiang doa dan penolong bagi keluarga mereka. Jadikan mereka pokok anggur yang manis Tuhan di tengah keluarga mereka. Berikan hikmat marifat-Mu kepada mereka Tuhan, agar mereka dapat mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Engkau Tuhan. Jadikan mereka juga wanita yang bijak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini mari anak-anak muda yang belum menikah dan para single parents angkat kedua tangan-Mu. Tuhan berkati para generasi penerus tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah roh takut akan Engkau Tuhan, Kau curahkan kepada mereka. Biarlah mereka juga Kau berikan Tuhan kekuatan untuk menjaga kekudusan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas juga Kau curahkan dalam kehidupan mereka Tuhan. Yang belum menikah, Kau berikan mereka jodoh Tuhan, jodoh yang sepadan, jodoh yang takut akan Kau Tuhan, dan jodoh yang diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan untuk para single parents, peluk mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih agape maupun kasih filia Tuhan Yesus. Kau tuntun bimbing setiap langkah mereka Tuhan. Beri mereka Tuhan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini mari semua jemaat angkat kedua tangan-Mu. Dengan iman hamba percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang terlalu berat sudah diberikan jawaban doa.
Yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Yang terdorong berat Tuhan sudah berikan jawaban doa. Terima kasih hamba berdoa seluruh jemaat GPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur atas segalanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kau berkati Pastor Rubin Ong Tuhan yang sudah membawakan firman-Mu Tuhan. Terus Kau percayakan hamba ini Tuhan memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kau perlengkapi, Kau cukupi segala pelayannya Tuhan. Dan juga berikan kesenangan terbaik buat hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, dan jemaat-Mu juga Tuhan, Kau terus memberikan mereka telinga Tuhan, seorang murid Tuhan yang mau rendah hati, yang selalu mau mengandalkan Engkau, mengandalkan firman pun Tuhan Yesus di setiap langkah mereka. Terima kasih, berkati mereka juga berlimpah-limpah. Mari jemaat GBPRJ angkat kedua tanganmu untuk mereka berkat dari Tuhan. Jemaat GBPRJ yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang percaya dan sudah berkati sama-sama katakan amin. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti "Gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu?" Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial, yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman. Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan?
Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain. Tetapi, tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.